Beginilah kalau tidak ada asisten kameramen ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat sebuah website profesional, tapi dengan gratis. Kita bisa membuat website ini secara gratis, tentunya dengan menggunakan Google Site. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung praktekkan. Tentunya yang pertama, teman-teman harus membuka browser dulu. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian untuk mengakses Google Sites, kita perlu login ke akun Google kita. Ya, jadi kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah login di akun Gmail kita. Kemudian selanjutnya kita mengklik yang titik-titik ini. Kita klik, terus kita mengklik Drive. Oke, langsung saja kita klik. Ya, sekarang kita sudah masuk ke halaman Drive. Selanjutnya adalah kita ke sebelah kiri atas. Kita mengklik yang bertuliskan baru ini. Terus kita ke bagian menu bawah. Ya, lainnya ke kanan, kemudian kita cari Google Sites. Ya, ini dia. Kita klik. Sorry kalau jaringan saya kurang bagus ya. Oke, sambil menunggu, sedikit informasi tambahan bahwa untuk membangun website secara profesional, idealnya teman-teman sekalian harus membeli atau langganan hosting dan domain. Dan pada konten kali ini teman-teman tidak perlu khawatir. Bagi teman-teman sekalian yang ingin membeli atau berlangganan hosting dan domain yang murah tetapi berkualitas, saya sudah lampirkan link registrasi atau link untuk order unlimited hosting yang murah tetapi berkualitas. Silahkan dicek link pada deskripsi video ini, saya sudah sematkan. Dan bagi teman-teman yang ingin serius membeli, ada diskon 10% ketika teman-teman memasukkan kupon yang telah saya sediakan di bagian deskripsi video ini. Baik, kita lanjut. Sekarang kita sudah masuk ke halaman untuk membuat website secara profesional yang saya maksud tadi, tentunya menggunakan Google Site ini. Oke, langsung saja kita mulai. Website yang akan kita buat adalah website travel, ya anggaplah seperti itu. Kemudian kita bisa menuliskan judulnya di sini. Misalnya, oke, kita kasih nama situsnya dulu. Misalnya situsnya, ya situsnya Travelku. Ya, ini saja. Mudah-mudahan tidak ada nama yang sama. Kalau sama, ini bukan sesuatu yang disengaja. Kemudian kita berikan judul di bagian header ini. Misalnya judulnya adalah ya, misalnya ini ya, terlalu kecil. Ya, misalnya ya ukuran fontnya 30 saja. Agar tampilannya menarik, di bagian header ini kita bisa ganti dengan gambar. Misalnya kita ubah gambar, kita upload, kita cari gambar yang sudah kita sediakan saja. Mudah-mudahan di sini ada. Kita cari gambar yang menarik tentunya.
Nah, ini saja. Oke, mudah-mudahan ini menarik ya. Kita ganti fontnya biar lebih menarik. Ya, nama fontnya Lato saja, tapi kita boldkan supaya lebih jelas. Oke, biar tambah menarik. Dan kita bisa pilih temanya sebenarnya di sini ya, jenis header. Nah, ini ada hanya judul, kemudian spanduk besar biar lebih besar ya. Oke, sudah. Kemudian di bagian kanan kita bisa pilih tema. Misalnya yang ini sederhana, kita cari ya. Oke. Oke, yang ini saja. Oke, cukup untuk header. Saya pikir cukup seperti ini. Selanjutnya di bagian header ini kita berikan tulisan. Kita mengklik sisipkan ya, yang saya perbesar supaya kentar ya. Ya, yang ini kita klik. Maka ada beberapa fitur yang bisa kita masukkan, misalnya teks. Saya perbesar ya. Kita bisa memasukkan teks, gambar, kemudian kita bisa menyematkan video, gambar, dan lain sebagainya. Terus ada beberapa widget juga yang bisa kita gunakan. Ya, karena saya ingin memasukkan teks dulu ya, saya mengklik kotak teks. Apa teks yang menarik ya? Karena ini website tentang travel, ya kita mungkin akan membuat website jasa travel guide misalnya, atau kebutuhan jasa lainnya terkait dengan travel. Selamat datang ya. Ya, kemudian kita tentukan besaran tulisannya, misalnya 14. Oke, kemudian kita bold. Kalau misalnya ingin mengganti fontnya biar menarik, kita coba gunakan yang ini. Oke, kita cari lagi. Kita pakai Lato saja yang sedikit tebal. Kemudian kita posisikan center ya, seperti ini. Dan kita bisa menambahkan gaya ya. Oke, gambar juga bisa. Selanjutnya, selamat datang di Travelku, layanan jasa traveling kesukaan semua kalangan. Nah, selanjutnya adalah kita akan ingin menambahkan informasi terkait dengan jasa yang kita terima di website ini. Ya, supaya ada jarak kita tekan enter. Oke, kita tambahkan lagi teks. Misalnya adalah our service. Sudah betul nggak nih bahasa Inggrisnya? Kalau salah nanti dibetulkan saja di bagian bagian komentar. Oke, fontnya kita tambah biar sedikit besar dan kita bold ya, our service. Ya, kita akan menambahkan beberapa fitur-fitur layanan jasa apa yang kita terima di website travel kita ini. Kita pakai yang mana ya? Ini ada beberapa pilihan tampilan menarik, misalnya ada 3 saja dulu. Kita klik yang 3 ini. Kemudian kita kasih gambar biar menarik. Oke, kita klik upload. Misalnya ini. Misalnya layanannya adalah
Dokumentasi, layanan dokumentasi. Kemudian yang kedua, kita upload lagi. Ya udah, oke, kita gunakan yang ada saja, misalnya ini dokumentasi video, misalnya ini fotografer misalnya. Dan yang ketiga, layanan apa lagi nih, misalnya tour guide misalnya, tapi nggak ada icon yang cocok. Anggap saja yang ini misalnya. Gini ya tulisannya. Oke, tulisannya seperti itu. Dan ya, ini layanan hurufnya kurang besar sepertinya. Kita tambah lagi 14 menjadi 24. Kemudian kita kasih latar misalnya. Oke. Ini bisa diganti dengan gambar, tapi untuk sementara ini saja dulu. Nah, untuk sementara ada 3 layanan, diantaranya dokumentasi, fotografer, kemudian tour guide. Ya, oke, ini layanannya. Kita tambah lagi di bagian bawah. Misalnya kita tambahkan teks, destinasi wisata. Oke, destinasi wisata, kita perbesar sedikit hurufnya. Kemudian posisinya di tengah supaya ada jarak, kita enter. Dan kita masukkan lagi widget, bukan widget. Ya, yang ini. Oke, destinasi wisata yang ada di Provinsi Maluku misalnya apa saja. Kita masukkan gambar, upload. Di mana ya gambarnya? Oh ya, ini yang pertama. Satu sudah, kita tambah lagi. Ini ya, keren-keren loh, wisata pantai di Provinsi Maluku ini. Oke, kita tambah lagi, pantai lagi, dan satu lagi ya, yang ini. Oke, kita berikan judul masing-masing gambar. Dalam membuat website travel seperti ini, kita harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada pengunjung website kita, supaya meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang semestinya sudah terjawab pada website ini, supaya website kita lebih meyakinkan lagi buat mereka. Misalnya ini judulnya adalah nama daripada lokasinya saja, misalnya Pulau Pisang. Kemudian yang ini kita kasih nama Pulau Run, dan ini Pulau Hatta, dan ini adalah Benteng Belgika. Jadi destinasi wisata di Provinsi Maluku ya, ini ada di salah satu di Kepulauan Banda semua ini. Satu Pulau Pisang, kemudian Pulau Run, Pulau Hatta, dan Benteng Belgika. Jadi ini contoh saja, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, selanjutnya, oh ya, kita bagusnya menambahkan tombol pemesanan sekaligus dengan informasi harga. Misalnya ketika ada para wisatawan yang ingin mengorder jasa tour guide misalnya, penunjuk arah atau dan lain sebagainya. Untuk menambahkan tombol, kita buatkan harga dulu. Oke, misalnya
di sini saja kita enter. Ya, ini saya asal-asalan saja, misalnya harganya 1 juta. Ini saya buat asal-asalan saja. Oke, 1 juta. Kemudian ini sama. Ini contoh saja. Kemudian kita menambahkan tombol pemesanan. Caranya kita gunakan fitur ini, tombol. Kita klik. Namanya misalnya order now. Nah, kita akali saja di sini. Kalau misalnya mereka mengklik tombol order now ini, maka mereka akan disambungkan dengan kontak WA-nya kita. Jadi cara membuatnya adalah misalnya wa.me _ selanjutnya memasukkan nomor HP-nya teman-teman sekalian. Misalnya 62886262 dan seterusnya. Nanti diisi dengan nomor teman-teman sekalian. Maka ketika mereka mengklik tombol order ini, maka akan dihubungkan dengan nomor WhatsApp-nya kita. Jadi ini sampel saja. Jadi formatnya seperti ini, wa.me/ kemudian 628 dan seterusnya, diisi dengan nomor HP kawan-kawan sekalian. Setelah itu kita mengklik sisipkan. Nah, maka tombolnya sudah ada. Kita gandakan dulu menjadi 4. Oke, setelah itu tinggal kita tarik, kita letakkan di sini. Yang ini kita tarik, kita letakkan di sini. Oke, ini kita tarik lagi, kita letakkan di sini. Oke, kita kembali ke atas. Header sudah, ucapan selamat datang sudah, our service, kemudian beberapa layanan jasa yang kita terima, dokumentasi, fotografer, dan tour guide sudah. Nanti ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Yang pasti cara buatnya seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan sedikit tentang destinasi wisata yang terbaik lah. Ini sampel saja, nanti disesuaikan dengan websitenya. Yang pasti untuk membuat website layanan produk jasa, tour guide atau dan lain sebagainya harus memberikan informasi selengkap mungkin dan websitenya harus menarik. Nah, ini sampel saja. Selanjutnya kita buat halaman dulu. Halaman itu fungsinya ketika mereka mengklik menu-menu ini, maka akan dituju ke sana. Misalnya mengklik ini, kalau ini order ya, order. Cara membuat halaman itu ya kita mengklik di sini halaman. Misalnya saya tambahkan yang pertama dokumentasi video. Ya, kemudian selesai. Yang kedua apa ya? Dokumentasi video, fotografer, dan tour guide. Kita tambahkan lagi fotografer, dan apa lagi yang satu? Tour guide. Oke, jadi ada 3. Nah, kita isi setiap halaman ini. Misalnya di bagian dokumentasi video, kita masukkan saja sampel-sampel video dokumentasi yang pernah kita buat. Misalnya dengan memasukkan, ya saya menggunakan widget YouTube saja biar menarik, biar lebih realistis dan memberikan gambaran tentang beberapa lokasi wisata. Misalnya Pantai Jikumerasa. Coba kita cari, mudah-mudahan dapat ya. Saya akan cari YouTube saya dong.
kita pakai YouTube. Nah, ini dia Pantai Jikumerasa, kita masukkan. Jadi ini video kita buat sendiri, kita tambah lagi misalnya Bukit Perdamaian. Kita cari, mudah-mudahan dapat. Nah, ini ada. Oke, sudah 2. Kita posisikan sejajar saja. Ini sampel saja. Oke, untuk halaman kita sudah isi bagian dokumentasi video, kemudian fotografer. Nah, untuk fotografer ini kita isi dengan foto-foto. Mudah-mudahan saya ada sampel foto ya. Kita gunakan yang mana nih? Oke, gunakan yang ini saja. Kemudian kita masukkan foto. Misalnya foto apa ya? Mudah-mudahan kita punya foto di sini. Oh, foto yang ini saja. Oke, masukkan lagi. Pilih gambar karena sudah ada di dalam. Oke. Nah, ini kita pilih lagi. Oke, untuk menu fotografer sudah. Selanjutnya untuk tour guide. Ya, apa yang kita isi di sini? Mestinya kita memberikan informasi terkait dengan harga ya. Nanti disesuaikan saja dengan konsepnya teman-teman. Saya gunakan yang ini saja. Nah, misalnya teman-teman memasukkan foto guide-nya di sini. Ya, misalnya tidak ada foto di sini. Mana ya? Mau pakai foto yang mana nih? Oke, misalnya ini saja. Ya, kemudian identitas guide-nya, nomor HP-nya, alamatnya, kemudian harga. Ya, ini contoh saja. Anggap saja semua halaman sudah kita isi. Selanjutnya kita kembali ke bagian halaman muka. Nah, kita perlu mengisi setiap bagian ini supaya ketika para pengunjung mengklik dokumentasi maka akan diarahkan ke halaman yang kita buat tadi. Misalnya untuk bagian dokumentasi kita klik 2 kali, kemudian kita mengklik yang sisipkan link ini. Nah, ini dokumentasi, maka kita klik yang dokumentasi. Sudah, kemudian terapkan. Oke, selanjutnya yang ini klik sekali lagi, kemudian kita masukkan fotografer dan terapkan. Oke, berhasil. Selanjutnya tour guide, kita masukkan tour guide. Oke, sudah. Apalagi, jadi sebenarnya masih bisa kita tambahkan. Misalnya teman-teman ingin menambahkan maps, alamat ya. Di bagian kanan ini ada widget untuk maps, kalender juga ada. Ya, ini peta. Nah, tinggal teman-teman tulis misalnya lokasinya di mana, di Ambon misalnya. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih. Oh, di atas. Kita gampang, kita pindahkan, tarik ke bawah. Kemudian bisa kita sesuaikan. Kita perlebar saja. Nah, kita menambahkan peta dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kita tambahkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dia tampilan websitenya. Selanjutnya untuk menyelesaikan pembuatan website ini, kita mengklik publikasi. Tapi sebelum kita publikasi, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Kita perhatiin jauh dulu. Ya, kita klik ini. Nah,
seperti ini tampilan website yang barusan kita buat. Ini gratis dan teman-teman bisa coba. Oke, ini bisa kita akses secara online. Oke, ini tampilan website travelingnya. Ini tampilannya ketika menggunakan laptop, tapi ketika teman-teman menggunakan tablet tampilannya akan seperti ini. Oke, kalau misalnya menggunakan HP tampilannya akan seperti ini. Oke. Dan di sudut kiri atas ada menu. Oke, coba kita close. Ya, kita akan menyelesaikan proses pembuatan ini dengan mengklik publikasikan di sudut kanan atas. Kita klik publikasikan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi alamat web. Tidak perlu khawatir. Ini tidak bermaksud, maksudnya bukan meminta alamat website yang kita miliki yang sebelumnya pernah kita buat. Ini kita isi saja, misalnya tadi travelku. Kita tuliskan saja travelku di sini. Oh, karena tidak tersedia, misalnya kita tambahkan travelku 22. Mudah-mudahan ada. Oke, bisa. Kemudian kita tinggal mengklik publikasikan. Oke. Dan website Anda berhasil dipublikasikan. Selanjutnya cara memperoleh link supaya bisa kita share website kita. Kita ke bagian atas. Nah, ini ada gambar link. Kita klik. Oke. Kita klik. Nah, ini dia linknya. Kemudian kita klik salin link. Dan saya akan mencoba membuka browser baru dan saya salingkan linknya di sini, kemudian saya enter. Apakah websitenya betul bisa diakses? Oke, seperti ini tampilannya dan websitenya berhasil kita akses. Seperti yang saya katakan tadi, nanti di bagian fitur-fitur ini kalau kita klik akan diarahkan ke page yang kita buat. Misalnya saya mengklik dokumentasi. Ya. Masih loading, ini sepertinya jaringan saya lagi nih. Ya, kemudian kita coba kembalikan. Nah, selanjutnya saya misalnya mengklik yang fotografer ini, saya klik. Nah, maka kita akan diarahkan ke sini. Oke, kawan-kawan sekalian, kurang lebih seperti ini cara membuat website profesional secara gratis, dan bisa dilihat tampilannya juga tidak kalah menarik dengan website-website profesional lainnya yang dibuat secara profesional kemudian berbayar dan harus membeli hosting dan domain. Sementara ini kita tidak perlu mengeluarkan uang, kita tidak perlu membeli hosting dan domain, dan cara buatnya tidak membutuhkan skill khusus. Teman-teman tidak perlu pandai atau menguasai ilmu coding, tidak perlu menjadi seorang programmer. Ya, ini dibuatnya sangat sederhana, dan Anda tentu hanya menonton video ini dan ikuti langkah-langkahnya, dan saya pastikan bisa membuat website seperti yang saya buat ini. Baik kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menonton tutorial atau video saya kali ini. Dan saya sangat berterima kasih utamanya bagi teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, tetapi berkenan meng-subscribe YouTube channel ini. Dan terima kasih jika berkenan like, meng-share, dan berkomentar pada video saya ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.